Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Puspitasari dan rekan saya Reda Rusdianti. Hari ini kita akan mempresentasikan klasifikasi tingkat kematangan buah mangga menggunakan algoritma Kinners-Neighbors atau KNN berbasis citra digital. Ini buat pertanyaan yang pertama, itu dalam suatu penelitian, alat pengumpulan data atau instrumen penelitian sangat menentukan kualitas data. Jelaskan kriteria alat pengumpulan data yang baik, keterkaitan dengan penelitian Anda. Jawabannya, dalam penelitian saya yang berjudul klasifikasi tingkat kematangan buah mangga menggunakan algoritma KNN berbasis citra digital, alat pengumpulan data yang digunakan adalah dataset citra buah mangga dari Kaggle. Alat ini memenuhi kriteria instrumen yang baik, yaitu valid karena gambar diklasifikasikan sesuai tingkat kematangan, yaitu ada unripe, ripe, dan overripe. Reliable karena telah melalui pemrosesan seperti normalisasi piksel dan konferensi HSV, serta objek karena label sudah tersedia secara publik. Selain itu, penggunaan dataset digital sangat efisien dari segi waktu dan biaya sehingga mendukung kualitas atas keakuratan hasil penelitian saya. Di sini ada latar belakang, yaitu ada buah mangga memiliki permintaan tinggi di pasar karena rasa dan nutrisinya. Yang kedua adalah penilaian kematangan secara manual, sering tidak akurat dan bersifat subjektif. Yang ketiga, pengolahan citra digital memungkinkan identifikasi kematangan buah secara otomatis berdasarkan fitur visual seperti warna dan tekstur. Algoritma Kinner-Snackboard efektif dan sederhana dalam mengklasifikasikan citra buah berdasarkan kemiripan fitur. Yang terakhir, sistem klasifikasi otomatis ini mendukung efisiensi sortasi, mengurangi biaya, dan cocok untuk diterapkan pada aplikasi mobile pertanian digital. Yang kedua ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Rumusan masalahnya itu bagaimana membangun sistem klasifikasi tingkat kematangan buah mangga berbasis citra digital menggunakan algoritma Kinner-Snackboard. Tujuan penelitiannya itu mengembangkan sistem klasifikasi otomatis tingkat kematangan buah mangga menggunakan algoritma KNN dengan fitur visual dari citra digital, yaitu ada warna dan tekstur. Manfaat penelitiannya itu membantu petani, pedagang, dan distributor buah dalam menentukan tingkat kematangan mangga secara akurat dan efisien, yaitu mendukung otomatis sortasi buah dalam proses pasca panen. Terus juga ada mendorong penerapan pertanian digital berbasis teknologi. Di sini ada landasan teori. Yang pertama, klasifikasi citra digital merupakan proses pengelompokan gambar berdasarkan fitur visual seperti warna, tekstur, dan bentuk. Digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk deteksi kematangan buah. Lalu ada fitur visual diubah menjadi data numerik melalui proses ekstraksi fitur, lalu diklasifikasikan menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Yang kedua itu ada algoritma Kinner-Snackboard atau KNN, algoritma klasifikasi berbasis kedekatan jarak. Itu memiliki kelebihan. Yang pertama ada sederhana, mudah diimplementasikan, cocok untuk dataset dengan ukuran kecil hingga menengah. Kekurangannya sensitif terhadap skala fitur, lambat jika dataset besar karena menghitung jarak untuk tiap data ujinya. Yang ketiga ada pengolahan citra digital. Tahapan umumnya itu ada akuisisi citra, mengambil gambar dari dataset. Yang kedua, pemrosesan, itu ada resize, konversi warna dari RGB ke HSV atau normalisasi. Ekstraksi fitur, mengambil informasi numerik, misalnya data nilai, misalnya rata-rata nilai HSV, GLCM untuk tekstur. Yang keempat ada klasifikasi, menggunakan algoritma seperti KNN untuk menentukan kategori kematangan. Yang keempat, ruang warna HSV dan GLCM. HSV itu Hue Saturation Value, lebih representatif terhadap persepsi warna melalui
manusia dibanding RGB. Yang selanjutnya, GLCM itu teknik analisis tekstur yang menilai pola hubungan antar piksel dalam citra. Di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama dataset Mango Ripening Stage dari Kaggle. Ini berisi 975 citra mangga. Digunakan untuk pelatihan dan pengujian model klasifikasi. Terus yang kedua adalah penelitian terkait KNN. Menunjukkan akurasi tinggi hingga 98,75%. Algoritma KNN bekerja dengan membandingkan fitur data baru dengan tetangga terdekat. Yang kedua, untuk memudahkan diimplementasikan cocok untuk dataset kecil. Pentingnya pemilihan nilai K optimal dan normalisasi fitur. Yang keempat, pengolahan citra digital. Tahapannya itu ada akuisisi, pra-pemrosesan, dan ekstraksi fitur, yaitu selanjutnya ada klasifikasi. Fitur visualnya itu ada HSV dan tekstur GLCM digunakan untuk mengenali kematangan buah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Oke, saya akan melanjutkan presentasi untuk metodologi penelitian. Metodologi penelitiannya yang pertama jenis penelitian yaitu ada kuantitatif eksperimental, kemudian menggunakan data numerik dari citra digital untuk menguji aktivitas algoritma Kinase Neighbor-nya atau KNN. Yang kedua lokasi dan waktu penelitian, yaitu dataset diambil dari Kaggle dengan Mango Refining State Classification, lalu diproses dilakukan secara offline menggunakan Google Colab. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, yaitu data sekunder dari Kaggle dengan jumlah 975 gambar mangga, kemudian dikategorikan dari unripe, ripe, dan overripe. Lalu data literatur diambil dari jurnal-jurnal ilmiah terkait KNN dan pengolahan citra. Next. Kemudian tahapan yang keempatnya, yaitu tahapan penelitian. Yang pertama, instalasi dari import library, OpenCP, skill learning, dan lain-lain. Kedua, pengumpulan dataset dan pembersihan data di cleaning. Yang ketiga, pra-pemrosesan citra, itu di rise, konversi warna RGB ke HSP, dan dinormalisasi. Yang keempat, ekstraksi fitur, di mana warna HSP dan tekstur GLCM. Yang kelima, labeling dan pembagian data, yaitu training 80%, tesnya 20%. Yang keenam, implementasi algoritma KNN atau K3. Yang ketujuh, evaluasi performa, yaitu akurasi, precision, recall, dan advanced score. Next. Nah, di sini ada model KNN yang diimplementasikan dengan nilai K3. Model dilatih menggunakan data latihan dan diuji pada data uji. Evaluasi model menggunakan matriks akurasi, precision, result, dan F1 score. Berikut adalah hasil evaluasinya sesuai dengan tabel yang ada di evaluasi model KNN. Next. Nah, ini juga ada hasil dari pemrosesan citranya, yaitu unripe, ripe, dan overripe. Kemudian di situ ada yang asli. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pembahasannya. Jadi, gambar ini menampilkan proses atau pra-pemrosesan citra buah mangga pada 3 kondisi tingkat kematangan berbeda, yaitu unripe, mentah, ripe, matang, overripe, terlalu matang. Untuk masing-masing tingkat kematangannya ditampilkan 3 tahapan, yaitu asli, citra asli buah sebelum pemrosesan. Terus rise, citra setelah diubah ukurannya, atau resizing. Kemudian HSV normalized citra yang telah dikonversi ke ruang warna HSV dan dinormalisasi. Pembahasan setiap tahapan, yang pertama citra asli. Citra mentah dari buah mangga diambil dengan kamera dalam kondisi pencahayaan tertentu. Kemudian masing-masing kategori, yaitu unripe, ripe, dan overripe, menunjukkan perbedaan visual dari segi warna dan tekstur kulit mangga. Unripe berwarna hijau cerah, ripe warna kuning agak gelap, dan overripe cenderung kecoklatan dan ada bintik-bintik hitam. Citra asli diubah ukurannya untuk menyeragamkan dimensi sebelum diproses lebih lanjut. Resize ini penting dalam proses mesin learning atau pengolahan citra agar input memiliki ukuran yang konsisten. Meskipun ukurannya berubah, karakter visual dari tingkat kematangan tetap dapat dikenali. Oke, next. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, yang kedua adalah citra raise. Citra asli diubah ukurannya untuk menyeragamkan dimensi sebelum diproses lebih lanjut.
Resize ini penting dalam proses machine learning atau pengolahan citra agar input memiliki ukuran yang konsisten. Meskipun ukuran berubah, karakter visual dari tingkat kematangan tetap dapat dikenali. Yang ketiga adalah citra HSP normalis. Citra konversi ke ruangan warna HSP, hue saturation value, yang lebih efektif dalam mempresentasikan warna dibanding RGB, terutama untuk klasifikasi tingkat kematangan. Setelah dikonversi, dilakukan normalisasi, yaitu proses untuk menyamakan rentang nilai piksel agar memudahkan analisis atau ekstraksi fitur. Kemudian warna biru sebagai latar belakang menandakan bagian non-buah yang difilter atau dibuang selama segmentasi. Warna-warna berbeda pada buah menunjukkan intensitas hue dan saturasi yang dapat membantu dalam pengenalan tingkat kematangan. Next. Nah, dari hasil laporan ini, kesimpulannya adalah algoritma Kiners, Nimber, atau KNN mampu digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kematangan buah mangga berdasarkan fitur warna dan tekstur dari citra digital. Yang kedua, mode KNN menunjukkan kinerja yang sangat baik pada kelas unripe atau mentah dengan F1 score mencapai 95%, namun gagal mendeteksi kelas ripe dan overripe akibat ketidakseimbangan jumlah data. Yang ketiga, penggunaan ruang warna, HSP, dan fitur tekstur GLCM efektif dalam mempresentasikan karakteristik visual mangga untuk memproses klasifikasi. Yang keempat, sistem klasifikasi ini bersifat non-destruktif, efisien, dan dapat diterapkan dalam industri pertanian modern maupun aplikasi mobile berbasis kamera. Yang kelima, diperlukan tambahan data untuk kelas minoritas serta eksplorasi algoritma lain agar model menjadi lebih akurat dan seimbang dalam mengklasifikasikan semua tingkat kematangan. Nah, mungkin itu yang bisa saya dan partner saya sampaikan untuk presentasi ini. Terima kasih. Jika ada kurang dan salah dalam pengucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, bentar, bentar. Aman kan ya?